Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Crypto Mining Channel, di mana di channel ini kita akan membahas segala hal tentang mining cryptocurrency. Tapi tidak terbatas juga pada update market crypto. Yang mana pada beberapa hari terakhir ini, kira-kira ya seminggu terakhir ini, mental kita ini sedang diuji nih. Para hodler sejati sedang diuji mental ini. Apakah akan digoyang dengan sentimen negatif yang ada di saat ini? Ataukah mereka tetap kokoh mempertahankan diamond hand-nya? Mulai dari tweet Elon Musk tentang dampak lingkungan dari Bitcoin mining, lalu pemerintah China yang nge-ban Bitcoin mining di China, dan masih banyak berita negatif lainnya. Ngomong-ngomong soal mining, kita para miner tidak akan gentar nih dengan hal semacam ini. Coba kita perhatikan sejenak tweet dari Lark Davis ini di Twitter. Bitcoin miners have been building stocks. They are not selling right now. This is bullish. Jadi para miner nih di luar sana nih, mereka tuh nggak akan ngejual sama sekali. Entah perangkatnya, entah ngejual koinnya, untuk saat ini ya. This is bullish. Jadi ini lagi bullish, tetap masih bullish, marketnya bullish. Oke, ngomong-ngomong tentang market, kita juga mau bahas sedikit nih tentang market cryptocurrency yang berapa hari terakhir ini sempat down, dan sekarang udah mulai bounce lagi, udah mulai naik lagi. Nah, coba kita lihat nih di market cap-nya secara totalnya di CoinGecko ini ya. Ini di angka 1,6 triliun dolar. Padahal di beberapa hari terakhir, katakan di 7 hari terakhir, kita sempat berada di 2,2 triliun dolar. Atau kalau di beberapa hari sebelumnya lagi, sempat di angka 2,5 triliun dolar. Bahkan seingat saya pernah di angka 2,8. Oh, tidak ada. Berarti paling tinggi ya. All time high-nya itu 2,5 triliun. 2,5 triliun. Oke. Oh, sorry. 2,6 triliun ada nih di tanggal 12 Mei waktu itu. Dekat-dekat lebaran ya. Sebelum lebaran. Baru setelah itu marketnya mulai agak-agak turun sentimen negatif sampai sekarang. Ini market secara total. Per koinnya, mulai dari Bitcoin ya. Ini dari 7 hari terakhir nih sempat turun. Dan sekarang ada di angka 37.000 dolar. Atau sekitar kisaran 500 juta kayaknya. Kemudian ada Ethereum juga yang sempat waktu itu all time high-nya di angka 4.200 dolar atau sekitar 60-an juta, 64 juta ya. Lalu turun sampai kayak posisi sekarang dan sempat nih udah bounce lagi, udah naik di angka 2.400 dolar atau sekitar 32 juta. Mungkin ya kisaran segitu. Nah, teman-teman kalau mau ngecek bisa langsung di CoinGecko atau di CoinMarketCap. Nanti bisa pilihnya USD-nya diubah jadi IDR. Ya, di sini. Oke. Ya, 500 juta, 34 juta sekian. Nah, tapi saya lebih enak ngelihat dengan USD aja. Jadi kita tetap di USD aja karena angkanya nggak terlalu banyak. Oke, kemudian ada Tether di stablecoin ini, kemudian Binance, hampir semua rata ini turun. Cardano, ADA 1,48 dolar, padahal waktu itu all time high-nya sempat di 2,39 dolar kalau nggak salah. Ya, kemudian ada Dogecoin, saya tidak akan mau invest di sini. Oke. Ada XRP, USD coin, ya sama kayak Tether. Stablecoin, Polkadot, ada Internet Computer, Bitcoin Cash, Litecoin, Uniswap, dan lain-lainnya. Jadi semua ini rata merah, lagi pada berdarah nih. Nah, justru investment yang benar itu adalah pada saat market sedang berdarah-darah. Not financial advice. Sekali lagi, bukan nasihat keuangan, hanya financial opinion atau opini tentang keuangan. Oke, kita akan membahas di sini mengenai mining Ethereum tetap. Selama ini yang lebih profit itu adalah mining Ethereum. Ya, kita lihat di GPU Profitability Ranking di What to Mine. Jadi ini adalah website yang kita pakai sebelum kita terjun ke GPU mining, di mana kita bisa melihat secara umum. Dan ini adalah data real time yang dihasilkan dari What to Mine ini real time. Katakan misalnya di sini kita punya GeForce RTX 3090, maka dalam 24 jam terakhir, reviewnya 24 jam terakhir itu sekitar 10,7 dolar. Atau profitnya setelah dikurangin power cost 0,1 dolar per kilowatt hour. Atau ini sekitar 1.450 atau setelah pajak jadi 1.600 rupiah per kilowatt hour. Dan ini adalah rate untuk kita di Indonesia ini dari PLN ini rata-rata segini. Jadi perhitungannya udah pas. Maka untuk GeForce RTX
3090 kita dapat profit $9,96 dalam 24 jam terakhir dengan mining Ethereum atau ETH ya, $9,96. Kemudian di posisi kedua ada AMD Radeon 7. Ya, ini masih dominan. Bagi teman-teman yang punya card AMD Radeon 7 ini sangat powerful banget. Dimana tahun 2017, Agustus 2017, dia masih aja menduduki posisi kedua dari profitnya, dari GPU profitnya. Bayangin GeForce RTX 3080 itu juga kalah dibanding dengan Radeon 7. Tapi nanti kita cek satu persatu ya. Dan seterusnya ada RX 6800, RX 6900 XT, RX 6800 XT, dan lain-lainnya. Sampai seterusnya yang paling bawah bisa kita cek. Ada GeForce GTX 1050 Ti tahun 2016 ya, Oktober 2016. Dan ada AMD Radeon R9 R9 384 GB. Dan ini udah nggak bisa ya buat mining Ethereum karena DAC file dari Ethereum itu udah melebihi 4 GB, di mana di sini RAM-nya 4 GB, jadi nggak bisa udah. Nah, saya mau bahas juga di sini kita punya mining rig. Jadi tadi dibahas di awal sempet kalau para miner itu nggak akan ngejual perangkat-perangkatnya. Jadi saya juga nggak akan mau ngejual perangkat saya saat ini walaupun market sedang berdarah-darah gitu ya. Tapi justru kita akan nambah aset lagi kalau kita punya kelebihan uang atau kita punya profit yang lebih, maka kita akan berusaha menambah asetnya lagi. Ya, sponsor kita kali ini adalah channel YouTube Yayan Fauzi. Kita akan dokumentasiin segala hal tentang mining kita di sini, karena itu termasuk dari tips usaha dan bisnis, dan beberapa tema kajian Islam juga akan kita update di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar usaha dan bisnis, terutama untuk mining crypto, bisa teman-teman dukung channel ini dengan klik subscribe sekarang juga. Oke, terima kasih. Dimana di sini kita bisa ngitung mining profit kalkulatornya ini dari GPU yang kita punya. Saya punya GPU seperti ini. Ya, di sini saya ada foto dari mining rig yang kita punya di markas atau di headquarter kita. Ada di bagian bawah ya, dan di bagian atas juga. Di bagian bawah ini ada kita punya di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri yang saya zoom di sini. Yang di sini ada power supply 1, 2, 3, dan yang ketiga ini yang berwarna. Dimana di posisi power supply yang pertama ini, saya coba sambil digambar-gambar ya. Di posisi yang power supply pertama ini, saya coba kasih warna di sini nih, di ini ya. Yang merah ini adalah rig yang pertama kita. Kemudian yang rig kedua ini yang saya lingkarin ini. Dia punya dua power supply disambungin pakai apa namanya itu? PSU, gabungin dua PSU itu. Saya lupa nama perangkatnya apa. Nah, di posisi yang power supply 1 ini kita punya berapa card di sini? Kalau nggak salah ada 4. Terus yang di posisi satu lagi dia ada 3 card. Lalu yang rig paling atas ini yang sendiri itu satu power supply sendiri di atas. Lalu kita juga punya satu perangkat lagi atau satu rig lagi yang ada ditaruh di tempat lain. Nah, di sini kita punya satu perangkat ini ya, yang sebelah kanan saja, yang sebelah kiri ini untuk tes aja, jadi nggak dipakai. Di sini kita punya 2 card, ada 2 VGA atau 2 GPU ya. Oke. Jadi kita punya 4 rig ya di sini. Nanti akan kita coba bahas satu persatu 4 rig itu di Hive OS. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat di NiceHash Calculator ini. Oke, kita balik lagi ke NiceHash Calculator. Oke, di NiceHash Calculator ini kita bisa ngecek di nicehash.com/profitability-calculator. Nah, di sini kita bisa ngecek kalkulator untuk auto detection ya. Kalau kita pakai mining di Windows terus udah terpasang card-cardnya, kita bisa langsung auto detection di sini, atau kita bisa manual. Nah, jadi kalau manual ini kita enter satu persatu card kita apaan-apaan aja. Oke, seperti itu. Nah, berhubung tadi saya udah menunjukkan ada kita punya 4 rig, maka akan saya coba hitung 4 rignya itu sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Ya, di sini saya udah punya listnya, tapi saya akan coba tambahkan satu persatu. Kita punya RTX 3080 itu ada 2 unit, oke. Kemudian kita punya RTX 3060 1 unit. Kemudian kita punya GTX 1660 Super ada 4 unit, ya. Kemudian GTX 1660 itu ada 2 unit. Lalu Nvidia 1060 6GB kita punya 2 unit juga. Aslinya kita punya 3 tadinya, 1 kita jual. Kemudian ada AMD RX 588GB 1 unit dan RX 5500 8GB 1 unit.
Jadi kalau di total harusnya ada 13 karena kita baru punya 13 GPU. 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13. Oke, benar, tinggal kita klik calculate. Ya, dari perkiraan di NiceHash ini kan bisa didapatkan dari semua GPU yang tadi. Kalau di mining dengan optimal di NiceHash bisa dapat 43,2 USD per hari, 43 dolar per hari, atau kalau dalam rupiah kita coba ya, kita hitung sekitar 620.000 per hari. Worth nggak? Ya worth banget lah, mantap kan? Oke, itu di NiceHash. Kita sebenarnya nggak pakai NiceHash, tapi kita pakai Ethermine. Jadi kita bisa ngelihat real time-nya di Ethermine itu sekitar ini, sekitar segini. Ya, ini real time ya. Jadi ini update, otomatis update. Nah, daily-nya 0,02 Ethereum per hari, atau kalau dalam dolar sekitar 46,64 dolar. Bandingin dengan tadi yang di NiceHash itu sekitar 43,2 ya. Jadi di NiceHash dapatnya 43,2, di Ethermine 46,64. Tapi catatannya adalah di NiceHash ini kita udah ngitung dipotong listrik. Sementara di Ethermine ini kita belum ngitung potong listrik. Dan catatan yang kedua adalah di sini 3060 dapat hash rate full. Sementara di Ethermine karena kita nanti pakai HiveOS, nanti akan saya jelaskan juga HiveOS-nya seperti apa, itu belum dapat hash rate maksimal. Ya, di Linux itu belum ada driver 470.05, sementara di Windows itu udah klik driver developer itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita dapat 46 sekian per hari. Oke. Lalu untuk masing-masing cardnya ya, kita bisa lihat per masing-masingnya ini dimulai dari yang paling terakhir ya. RX 5500 XT 8GB ini kalau kita mining Ethereum kita dapat 26 MHz per second dengan daya 90 watt. Apakah benar, nanti kita cek. Kemudian RTX 3080 ya, kita mining ETH juga dapatnya 91,5 230 watt. Apakah benar? Lalu yang kedua 3060 unrestricted, artinya yang nggak dibatasin, itu 48 MHz 110 watt, atau 3060 yang dikasih batas ya, itu dapatnya adalah 37 MHz di Linux. Sementara di Windows 10 24 MHz. Tapi ini catatan ya, di 24 MHz ini di Windows dia pakai driver yang normal. Sementara kalau pakai driver yang developer yang tadi saya bilang 470.05.05 itu bisa dapat full juga tetap. Oke, kemudian di GTX 1660 Super dapatnya 29,3 MHz per second atau 90 watt dayanya. Kemudian untuk 1660 biasa dapatnya 23 MHz 80 watt. Lalu GTX 1060 6GB ini dapatnya 22,5 MHz 90 watt. Kemudian satu lagi adalah RX 580 8GB mining Ethereum 30,5 MHz 130 watt. Oke, kita akan cek satu persatu di HiveOS. Jadi ini tampilan HiveOS-nya. Pertama, kita login dulu, sign in. Ya, ini seperti yang tadi ditunjukin di gambar ya. Kita punya dua tempat, yang mana satu tempatnya itu ex pekerja farm ini ada 3 rig atau 3 komputer yang online. Kemudian yang satu lagi ini yang satu tempat tersendiri tadi yang cuman ada 2 GPU-nya. Itu satu saya namain YYNFZ farm. Kita cek yang ex pekerja dulu satu. Yang di ex pekerja kita punya kita punya 3 worker ya, 3 rig. Yang pertama kita kasih nama Barack Obama, yang kedua Donald Trump, yang ketiga Joe Biden. Oke, kenapa kita kasih nama itu? Artinya nggak selamanya orang-orang di luar sana yang mempekerjakan kita, tapi kita juga bisa mempekerjakan mereka. Itu filosofinya aja sih. Oke, kita lihat dulu di Barack Obama. Di Barack Obama kita punya GTX 1060 Super, di mana dapat 31,59 MHz. Padahal tadi di waktu main ini kita dapat 30,5 MHz. Jadi kita bisa sedikit lebih tinggi daripada di waktu main. Nah, ini teman-teman yang nonton video ini silahkan bisa di screenshot atau bisa diapain untuk ngecek settingan kita, settingan overclock kita. Tapi dengan catatan kayak gini. Untuk yang Nvidia kita bisa dengan mudah nih settingnya nih. Jadi saya
tampilin kayak gini, teman-teman bisa langsung ngeset. Tapi untuk yang AMD, khusus AMD, dia settingannya agak lebih ribet. Jadi harus saya klik di sini. Jadi saya bantu nih teman-teman. Core clock-nya 1200. Nih catatan sebentar ya. Ini untuk yang RX 580. Jadi kalau teman-teman punya RX 580, ini settingannya yang saya pakai. Dijamin Talkshare. Ya, tapi nanti dicek juga memorinya Samsung atau ke Hynix atau ke Micron. Ini saya pakai Samsung. Core clock-nya 1200, core state-nya 3, core voltage-nya 950. Ya, dan seterusnya teman-teman bisa screenshot atau bisa langsung ubah ngikutin yang di sini. Catatan di terakhir ini adalah advanced config. Jadi di sini kita tambahin AMD memtweak min rev 60. Oke. Jadi kita dapat di sini RX 580 30,10 MHz. Padahal hasilnya di waktu main 30,5. Jadi kita ya sedikit kalah dari waktu main, tapi udah cukup lah. Kemudian ada RX 5500 XT. Di sini kita dapat 26,15. Tadi kalau nggak salah di waktu main 26. Jadi lebih poin 15, lumayan. Dan settingannya seperti ini. Teman-teman bisa save ya. RX 5500 1100 core clock-nya ini adalah absolute core clock. Terus core voltage-nya 5 dan seterusnya tanpa ada settingan tambahan. Jadi teman-teman bisa ngecek di sini langsung. Oke. Ya, itu untuk rig pertama kita dapat 87,83 MHz. Cukup ya. Dan ini sudah kita update ke 21.05.19. Jadi udah paling update. Kemudian kita ke rig nomor 2, Donald Trump. Di Donald Trump kita ada Nvidia GeForce RTX 3080. Nah, di sini kita dapat 95,92 MHz. Padahal di waktu main tadi dapat 91 kalau nggak salah, 91,5 MHz. Jadi kita sedikit lebih di atas nih untuk RTX 3080 yang ini. Yang memorinya Micron. Oke. Kalau nggak salah ini mereknya iGame, kalau nggak salah ya. Jadi colorful iGame. Dan temperaturnya lumayan rendah. Ini yang saya suka di RTX 3080 ini. Dan settingannya yang saya pakai ini adalah seperti ini ya. Core-nya ini kita setting 1010, dimana di HiFiOS ini ada updatean yang terbaru, yaitu kita bisa pakai absolute core clock. Jadi nanti walaupun kita setting power limit 225 dan dimana orang-orang di komunitas ini banyak setting 3080 sebelumnya itu di power limit 225 dan dapat wattnya 225. Kalau kita pakai core-nya itu bukan absolute core clock seperti 1010 ini. Biasanya yang negatif-negatif gitu. Kalau pakai absolute core clock seperti ini, jadi wattnya bisa lebih rendah tanpa mengurangi hash rate. Seperti itu. Kemudian untuk 1660 Super kita dapat di 31,7, sama ya, ini dua merek ini Gigabyte 31,7, settingannya seperti ini. Oh ya, catatan tadi untuk yang 3080 di sini kita udah coba banyak settingannya, tapi kita tetap nggak bisa nurunin fan di bawah 85 atau di bawah 80, karena kalau kita turunin fan di bawah 80, rig ini tuh selalu restart terus. Jadi catatan ya untuk beberapa card yang seri-seri tinggi, katakan 3060, 3070, 3080, bahkan mungkin 3090, nggak disaranin fan-nya itu di bawah 80. Ini saya baca-baca di forum, jadi dapat langsung saya terapin dan alhamdulillah nggak pernah ribut-ribut lagi. Oke, kita balik lagi di 1660 Super. Di sini settingannya juga sama. Di sini kita pakai power core-nya itu absolute core clock itu 1035 yang ngikutin baca-baca di forum, dan perlu catatannya di sini adalah mem clock-nya untuk yang 1660 Super itu wajib min 1004, negatif 1004. Kenapa kayak gitu? Ya supaya dapat hash rate yang lumayan ini 31,7. Terus catatannya di sini ada power limitnya 75. Nah, oke. Tapi catatan lagi untuk yang mereknya ini Nvidia doang tulisannya. Ini kalau nggak salah merek Palit ya. Jadi 1660 Super merek Palit. Kita harus setting power limitnya tuh di 85. Karena kalau kita setting di 75, seingat saya ini hash rate-nya turun atau ikut restart juga. Seingat saya seperti itu. Terus kita coba juga fan-nya itu ya 60 atau 65 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya card 3080 atau 1660 Super, silahkan bisa ditiru settingan ini. Bisa ditiru dan bisa dieksplor juga. Jadi dari rig yang kedua ini, Donald Trump, kita dapat 191,3 MHz. Oke, kita next lagi ke Joe Biden. Di Joe Biden juga nggak mau kalah dengan Donald Trump. Dia juga punya Nvidia GeForce RTX 3080. Tapi di sini tidak seoptimal yang ada di Donald Trump tadi. Dimana di Donald Trump tadi kita dapat 95, sekian MHz. Di sini kita cuma dapat 88,7 MHz. Kenapa seperti itu? Kita juga nggak tahu. Yang jelas, ya begitulah. Tapi setelah kita baca-baca, ini tuh ngaruh di BIOS-nya.
Jadi ini version BIOS-nya ya, yang angkanya 94 sekian sekian sekian. Kalau mau optimal, setelah kita baca itu kita harus flash BIOS, dimana konsekuensinya dengan flash BIOS ini garansinya mungkin bisa hilang, mungkin ya, tapi kita belum butuh ngerubah itu karena katakan 88 ke 95 atau ke 99 walaupun lumayan sekitar 15 atau 10 MHz, tapi kita merasa resikonya terlalu besar. Jadi sambil kita ngumpulin informasi dulu, kita ya optimalin yang udah ada dulu segini. 88,74 udah cukup lumayan. Walaupun kita coba core-nya di sini jadi 10-10 sama seperti yang di sebelumnya, tapi tetap juga nggak dapet angka lebih dari ini, malah turun ya. Jadi kita rasa cukup core clock-nya di minus 200 dan memorinya 1550. Catatan ya, di card 3080 ini, kita udah pernah ngecek di beberapa forum itu banyak yang nyaranin di atas 2000, bahkan ada yang 2400 mem clock. Ya, buat catatan juga ya, teman-teman kalau yang pakai Windows, mem clock di sini itu selalu dibagi dua dulu. Seingat saya dibagi dua. Jadi kalau di HiveOS atau di Linux ini, mem clock settingan di sini adalah 2 kali dari yang di Windows. Jadi kalau di Windows itu pakai MSI Afterburner katakan 1000 mem clocknya, maka di Linux itu harus tulisannya 2000. Ya, kayak gitu kalau nggak salah. Nah, kita udah coba ningkatin di atas 1550 untuk yang 3080, tapi dia ternyata malah nge-crash atau malah ribut terus. Dan kita setelah baca-baca juga tahu bahwa permasalahannya bukan ada di cardnya itu sendiri. Bisa ada di cardnya itu sendiri karena memorinya itu terlalu panas gitu. Jadi nggak sanggup untuk ngangkat di overclock lebih lagi gitu. Jadi sarannya itu bisa diganti thermal pad yang ada di memory clocknya, yang di memorinya, di VGA-nya itu. Atau juga salah satu faktornya itu tergantung dari motherboardnya. Jadi kalau motherboardnya itu cukup high end, maka mungkin dia ada faktor yang bisa ngangkat itu lebih. Saya belum bisa bicara lebih banyak lagi mengenai memory clock ini karena kita juga masih belajar. Kemudian kita di sini ada 1066 GB merek FGA, dapat 23,65 MHz. Settingannya seperti ini. Core-nya itu 150, mem clock-nya 1200. Sebenarnya kita bisa nebihin lagi di 1250 tapi nggak terlalu signifikan. Jadi ya kita coba turunin aja dikit. Catatannya yang paling penting di sini adalah power limitnya harus 90. Seingat kita harus 90. Karena kalau di bawah 90 dia ya sempat mati juga kalau nggak salah. Oke, terus ada GTX 1660 biasa. Ini dia. Kita punya 2 card di sini sama persis, tapi catatannya adalah dia beda temperaturnya, yang satu 58, yang satu lagi 65. Mungkin ini ada perbedaan letak gitu ya. Jadi yang satu itu letaknya lebih deket ke yang lebih panas atau bagaimana. Jadi ya kita juga belum ngecek. Dan di sini di core-nya itu kita setting minus 200 dan mem clock-nya 1200, lalu power limitnya 75. Jadi ini udah yang paling optimal yang menurut kita bisa kita dapetin dari GTX 1660. Nah, catatan juga di GTX 1660 kita bisa naikin jadi 1250 untuk mem clock-nya. Tapi setiap kita naikin jadi 1250 itu selalu ada dapet invalid share. Di sini nanti ada tanda seru, tanda kayak stop gitu, atau bukan stop, kayak tanda X gitu silang tapi dibuletin. Maka kita coba turunin di 1200 memory clock-nya dan itu nggak muncul lagi invalid shares-nya. Nah, kita cukup di sini, maka kita bisa pergi ke YNFZ Farm. Nah, di sini kita punya satu worker yang kita namain Kim Jong Un. Ya, jadi kalau teman-teman sadar semua itu adalah nama-nama orang-orang besar di luar sana yang mereka itu sebenarnya kerja buat kita. Di Kim Jong Un kita punya 2 card di sini yang tadi seperti dilihat di foto terakhir ya. Kita punya 2 card. Yang card pertama ini ada GeForce RTX 3060 6 GB ya. Oke, aslinya bukan 6 GB seharusnya ya. Kalau nggak salah 12 GB harusnya 12 GB. Tapi karena di sini kita pakai HiveOS dan di HiveOS ini belum disupport secara full untuk 3060 ya, bukan kita menyalahkan HiveOS karena di HiveOS ini juga komunitasnya itu termasuk cepet banget. Jadi memang dari Nvidia-nya juga belum pernah rilis yang driver developer itu 370.05. Sementara di HiveOS ini belum bisa 100% dapat hash rate-nya, padahal 100%-nya itu harusnya 48 tadi ya kalau di Watumain, atau 50 ada juga orang yang dapat. Kita dapat cuma 75%-nya. Jadi kalau kita hitung ya, coba dari 48 dikali 75%. Maka dapatnya 36. Oke, ya kurang lebih sama lah ya. Jadi 35,9 itu adalah 75% dari 48. Nah, biasanya GA105 atau GA berapa di sini ini karena drivernya tidak cocok.
Nah, buat teman-teman yang punya card 3060 dan pakai HiveOS, saran dari saya yang paling bagus adalah baru ada satu algoritma yang bisa mensupport 75% dan itu adalah LOL Miner. Nih, LOL Miner ya, namanya LOL Miner. Jadi di flight sheet kita harus ngubah pilihannya itu jadi LOL Miner. Saya coba klik ya di flight sheetnya ini. Kita coba edit dulu sebentar. Minernya ini kita setting LOL Miner. Kan biasanya kita pakai Phoenix Miner atau T-Rex Miner atau yang lainnya. Nah, baru ada di support 75% 3060 di LOL Miner ini. Oke, teman-teman bisa explore lagi nanti di mana gitu, di Red Panda Mining atau di mana gitu. Oke, kita balik lagi di sini. Kemudian kita masih ada GeForce GTX 1066GB. Settingannya sama ya tadi ya dengan FGA, tapi di sini kita dapat cuma 19,34. Jadi ini lumayan ya, dapat yang sedikit lebih di bawah dibanding yang rata-ratanya. Jadi di Kim Jong Un ini kita pakai LOL Miner dengan total 55,26 MHz. Oke, sekarang coba kita rekap ya. Jadi kalau di total ini dari X pekerja dan YNFZ farm kita dapat 440,8 ditambah 55,26 atau totalnya itu 496 MHz. 4 lagi, bayangin 4 lagi sampai ke 500. Mantap kan? Jadi kalau kita cek di dashboard di sini, kita dapat 495,9 reported megahash. Hash rate-nya segini. Atau rata-ratanya sekitar 476 dan karnya itu 500. Jadi ini fluktuasi ya, bisa dilihat grafiknya di sini. Dengan hariannya itu sekitar 0,02 Ethereum per hari. Ya, dan di sini mau ngejelasin juga saya masalah pendapatan miner. Jadi ada pertanyaan dari teman kita di YouTube. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Harganya hancur gini, masih untung nggak bang? Maksudnya masih untung nggak mining kripto ini gitu? Jawaban kita adalah tergantung. Tergantung kapan teman-teman dapat VGA card-nya. Jadi teman-teman itu apakah masih bisa profit untuk saat ini atau enggak, tergantung teman-teman dapat VGA card di harga berapa atau dapat perangkat miningnya itu di harga berapa dan kapan bisa sampai balik modalnya atau ROI, return of investment. Kalau ngomongin pendapatan miner, katakan yang tadi sempat kita lihat di sini daily-nya itu adalah sekitar $46 untuk hari ini dengan hash rate sebanyak 496 katakan, ini sangat berfluktuasi. Bisa aja di beberapa hari terakhir yang tadi sempat 12 Mei itu yang lagi puncak-puncaknya, itu pendapatan kita tuh turun padahal lagi puncak-puncaknya. Atau pernah juga pas lagi setelah puncak itu turun gitu. Harga Ethereum itu sekitar langsung jatuh ke 40 juta. Pendapatan kita tuh langsung naik jadi $80, $83 per hari. Dan kalau dihitung, saya lebih suka ngelihatnya dalam Ethereum di sini. Di sini sempat jadi 0,02 sekian atau dalam bulanan kita pernah, yang saya ingat ya, itu 0,76 Ethereum per bulan. Sementara ini kita dapat 0,62 Ethereum per bulan. Jadi fluktuasi dan ini faktornya banyak. Salah satunya dari poolnya itu sendiri, terus juga dari tingkat kesulitan network dan lain-lain. Ya, buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut lagi tentang mining, bisa juga ikutin video-videonya Red Panda Mining. Ini yang saya ikutin ya. Kemudian ada video dari Brandon Coin. Di sini juga YouTube yang menurut saya dia jujur. Menurut saya orang ini jujur mengenai mining cryptocurrency. Dia jujur lah. Red Panda Mining juga oke. Jadi Red Panda Mining, Brandon Coin, kemudian ada Mining Chamber ya. Mining Chamber ini dia detail, ngasih penjelasannya tuh detail. Mining Chamber. Kemudian ada satu opini lagi dari Son of Attack. Ini bagus juga videonya. Walaupun dia nggak banyak di prakteknya, tapi dia ngasih teori atau ngasih pendapat itu yang honest opinion, yang jujur juga. Oke, ya kayaknya itu dulu cukup sekian. Jadi kesimpulan adalah mining masih profit, apalagi di bull market seperti ini. Terus kalau teman-teman ada yang kepikiran mau ngejual perangkatnya, ya boleh tawarin ke kami. Cek channel YouTube, cek channel Telegram kami di The Crypto. Link ada di deskripsi. Teman-teman bisa langsung join di sini. Kita bisa bahas apapun di sini, dari mulai mining, terus market dan lain-lain. Oke, ya sekian. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share jika bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita Yayan Fauzi The Crypto Mining, tips usaha dan bisnis. Berikut juga kajian Islam. Jangan lupa di-subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merek FGA.
merek FK nih sampai begini. Ih, free. Wow, luar biasa. Ini thermal paste-nya harus diganti. Jadi pakai kompresor kan nih? Jadi dalam itu gimana? Ini. Assalamualaikum, balik lagi kita di The Crypto Mining. Di sini kita udah punya update lagi di mana ya? Saya mulai dari kita punya 3 rig. Yang rig pertama di sini pakai satu power supply 860 watt, di mana cuma VGA-nya 4. 13080, 1660 super, 1660 super juga, 1660 super. Oke. Jadi 4 VGA ini, satu PSU di rig pertama. Kemudian yang rig kedua ini kita punya 2 PSU, kita pakai 2 PSU ya, dimana ini PSU yang How merek Armageddon 475 watt dan Platimax Die 500 watt, efisiensi 80% juga. Di sini kita pasangin 3 VGA, 1 2 3, dimana di sini 2 AMD 5500 XT, di sini 580, dan ini satu lagi MSI 1660 super ya, dimana di sini motherboardnya AMD. Yang tadi ya, yang rig pertama itu Intel, Intel Pentium 4, di sini AMD, saya lupa AMD berapa. Kemudian yang rig ketiga di sini kita pasangin Intel juga, Intel Celeron tapi dengan VGA-nya ada 4, 1 2 3 4. Ini dia nih. Ini 1660 biasa, ini juga 1660 biasa. Lalu di sini ada 1066 GB. Tadinya kita punya 1066 GB, ada 3. Sekarang tinggal 1 aja yang kita pakai. Yang 2-nya itu rencananya mau kita jual. Oke. Giveaway nanti dulu ya, giveaway. Terus ini 3080 baru nih, 3080 mereknya GeForce RTX MSI, ini MSI, oke. Jadi 3080 ada 2, kita baru punya 3082. Oke ya, itu quick update-nya. Tadinya kita mau pasang di PC ini juga, di PC gaming ya, gaming sederhana ya. Nanti rencananya kita pengen coba explore juga 3060 ya. Jadi teman-teman kalau 3060 punya pertanyaan, bisa kita explore dulu. Jadi 3 rig ini kita belum pasang power meternya ke semua rig sih ya, jadi baru 2 ini. Nanti kita update juga gimana power consumption-nya sama dan lain-lainnya. Oke, cukup itu. Ini juga switch-nya kita baru pakai 4 slot aja, jadi nanti kalau ada nambah lagi kita harus ganti switch ini ya. Ya itulah, cukup. Nanti kita update lagi. Kita matiin ya. Bagus juga warnanya.